Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dita Anggun Mairani, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kemudahan Berusaha bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam Peningkatan Investasi. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah yang diampu oleh Dr. Rufinus H. Hutauruk, SHMH, MM. Perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sektor industri, baik yang dikategorikan sebagai industri besar, kecil, maupun menengah. Saat ini, banyak pula masyarakat Indonesia yang bekerja secara mandiri sebagai pelaku usaha. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa dalam memberikan perlindungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, masih ada kendala seperti sulitnya memperoleh izin usaha yang dahulu kala kita kenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP maupun Surat Izin Tempat Usaha atau SITU. Sehingga pemerintah perlahan mulai memperbaiki dan menata aturan bagi kelompok UMKM melalui Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun bagi sebagian kalangan undang-undang ini bersifat sapu jagat dan juga kurang menguntungkan masyarakat, namun tidak pula dengan UMKM. Untuk menyiasati sistem perizinan yang tergolong ribet, maka pemerintah akan memberlakukan sistem perizinan tunggal bagi pelaku UMKM melalui nomor induk berusaha atau yang disebut NIB. NIB tersebut akan digunakan untuk izin usaha, izin edar, serta Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan juga terhadap sertifikasi terhadap produk halal. Kemudian, mengingat tingginya angka persaingan di tengah situasi yang serba menggunakan akses digital ini, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM. Untuk menciptakan satu kebijakan yang terintegrasi melalui satu aturan hukum yang tidak terpisah-pisah, maka pemerintah mengubah satu persatu undang-undang terkait kemudahan dan investasi yang mampu diselesaikan secara cepat dan tepat. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan metode Omnibus Law ini dilakukan dengan membentuk satu undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Dilihat dari tujuannya, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ada 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. 2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Dan keempat, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Adapun perumusan masalah dalam makalah ini adalah apa saja kemudahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pelaku usaha kecil mikro dan menengah sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kemudahan
bagi pelaku UMKM. Kemudahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbagi atas 4 undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Salah satu peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan kemudahan bagi pelaku UMKM adalah dengan menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi melalui basis data tunggal bagi pelaku UMKM dan koperasi. Pengaturan terkait ini dapat dilihat dalam perubahan pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudahan pemerintah daerah juga wajib menyediakan pembiayaan bagi UMKM sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat. Di samping itu, Pemda juga wajib menyediakan hibah, mengusahakan bantuan dari luar negeri maupun sumber pembiayaan lainnya yang bersifat sah dan tidak mengikat bagi UMKM. Peran yang lainnya adalah pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat menyediakan sumber anggaran dan sarana prasarana dalam bentuk 1. Lahan lokasi klaster, 2. Aspek produksi, 3. Infrastruktur, 4. Rantai nilai, 5. Pendirian badan hukum, 6. Sertifikasi dan standarisasi, 7. Promosi, 8. Pemasaran, 9. Digitalisasi, dan yang ke-10 adalah penelitian dan pengembangan. Peran lainnya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemudahan berusaha bagi UMKM adalah Pemda wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi level usaha. Kemitraan dimaksud mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, pemodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Teknologi dilihat dari pengaturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang usaha kecil, menengah, dan mikro justru tidak berkurang, melainkan semakin bertambah. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 cukup beragam, antara lain kemudahan dalam perolehan izin usaha secara tunggal, pemberian insentif bagi para pengusaha yang bermitra kerja dengan pelaku UMKM, kemudahan terhadap insentif dan pembiayaan fiskal, adanya penyediaan dana alokasi khusus DAK, penyediaan perlindungan serta bantuan hukum, pemberlakuan pola kemitraan terhadap UMKM, memberikan kemudahan terhadap sektor koperasi dan usaha UMKM dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasa. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kemudahan berusaha bagi UMKM dan koperasi tidak jauh berbeda dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di antaranya, menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi, memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan UMKM dan koperasi, dan menyediakan hibah, mengusahakan bantuan dari luar negeri, maupun sumber pembiayaan lainnya yang bersifat sah dan tidak mengikat bagi UMKM. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dita Anggun Mairani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.